Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang mulia waliduna Syekh Iqbal Khan dan keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dunia akhirat, Allah bahagiakan dunia akhirat, sehat walafiat, dan insya Allah istiqomah sampai perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan sallallahu alaihi wasallam. Para guru mulia kita, Al-Habib Abdurrahman Basura, Abu Ya Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman, Kiai Haji Saman Ma'i, Al-Habib Salim bin Umar bin Hamid, Kiai Muslim Farid, Habib Faiz, Habib Sadiq, para asatidah lainnya yang mohon maaf kami tidak sebut satu persatu, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tadi sedikit Pak Kiai, guru kita sudah menjelaskan tentang haji. Tentu semua kita ada harapan bisa berangkat haji. Dan insya Allah yang mengaminkan malam ini Allah takdirkan berangkat haji. Pokoknya aminin aja terus. Kalau kemarin aminin aja dulu, kalau sekarang aminin aja terus. Insya Allah. Tenang, pokoknya nggak usah mikirin bansos, beras datang. Datang aja ke Majlis Sallallahu Ala Muhammad yang ada di Margonda, insya Allah dapat beras. Tapi iman terjaga, malam Jumat baca Al-Kahfi, baca As-Sajadah, insya Allah dapat ilmu, pulang kenyang. Alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi, iman nggak boleh goyah. Apapun yang terjadi, perjuangan harus jalan terus. Apapun yang terjadi, insya Allah kita semua berada di jalan Allah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bicara tentang haji, alhamdulillah saya dari kecil dulu masih SD, MI, itu paling seneng baca buku tentang haji. Dulu orang tua punya buku, ada gambarnya, namanya anak-anak kan sukanya yang ada gambar. Jadi ada gambar gimana orang berangkat ke dulu asrama haji, kemudian bagaimana naik pesawat, detail semuanya ada gambarnya, paling senang. Berulang-ulang saya baca buku tentang haji, walaupun belum ada gambaran bisa berangkat haji apa enggak. Yang kedua, kalau ada acara walimatus safar, orang mau berangkat haji atau dia cerita pulang dari haji, datang juga. Kenapa? Apalagi nanti biasanya diiringi doa. Yang mau berangkat pasti doain yang ditinggal, pulang dari haji dia doain orang-orang yang pada datang menziarahinya. Saya juga paling senang kalau ada cerita manasik haji, orang berangkat haji, pulang cerita di haji itu kayak apa, menyimak. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, sampai suatu saat Allah mimpikan kami berangkat ke Mekah, di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, belajar dengan seorang guru, persis di depan Ka'bah dibukakan kitab, lalu kami datang kepada guru, cerita tentang mimpi tersebut. Guru mengatakan, insya Allah gak lama lagi antum berangkat haji. Nah, meyakini itu saja, akhirnya alhamdulillah betul ikut dengan Pak Kiai Dimyati. Karena berkahnya beliau, ilmu beliau, benar berangkat bersama tahun itu Pak Kiai.
berangkat bareng-bareng dengan beliau. Sejak itu alhamdulillah akhirnya Allah beri kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Ikhwat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika dibacakan kitab tentang arkanul haji, jika diceritakan tentang haji, simaklah baik-baik. Kenapa? Insya Allah takdir Allah dari situ. Mau kita nyimak baik-baik, kita belum tahu duitnya dari mana. Kadang kita belum tahu, sekarang belum terdaftar. Kalau Allah sudah berkehendak, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u darjat minkal jad. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah menahan, tidak ada yang bisa memberi. Orang berangkat haji belum tentu duitnya banyak. Sebagaimana orang yang banyak duit belum tentu bisa berangkat haji. Kemarin terakhir saya berangkat umrah, yang pertama saya ceritakan ada orang yang sudah bongkok badannya. Ya mungkin termasuk penerima BLT barangkali. Tapi beliau kerja, tadi yang Syekh Iqbal katakan, beliau kerjanya apa? Mulung sampah. Badan sudah bungkuk, beliau kerjanya mungutin sampah-sampah plastik, dibersihkan, dijual, ditimbang, duitnya buat makan, tapi menyisihkan pengen berangkat ke tanah suci. Akhirnya apa? Bertahun-tahun beliau lakukan, beliau kumpulkan, takdir Allah beliau diberangkatkan ke tanah suci. Seorang lagi cerita kepada saya, kemudian dia nangis, setiap doa nangis, ngelihat Ka'bah nangis. Saya tanya, ada apa? Masih muda, mungkin usianya nggak jauh dari saya, tapi dia orang kaya. Kayaknya gitu, kayaknya ya, kayaknya kayak orang gitu ya, orangnya orang kaya gitu. Dia cerita, kenapa dia nangis? Kata dia, Ustaz, saya malu sama Allah. Dan saya menyesal kenapa sekarang saya baru bisa berangkat ke tanah suci ini. Allahu Akbar. Berarti kalau Allah sudah berkehendak, maka itu pasti terjadi. Tadi Pak Kiai cerita, beliau modalnya 200 rupiah, fotokopi. Fotokopi KTP berangkat terus. Nah, makanya siapin dah 200. Insya Allah. Baik, saya hanya ingin sedikit cerita tentang pengalaman-pengalaman itu, ikhwat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat saya selesai tawaf, ketemu dengan seseorang yang dia memandang Ka'bah dengan tatapan tajam. Saya tanya, Bapak Fulan dari mana? Dari daerah Sulawesi. Beliau katakan, ketika saya tanya, mengapa Bapak memandang Ka'bah rasanya kok ada giroh yang sangat luar biasa. Beliau katakan, saya nggak nyangka bisa datang ke tempat ini. Saya ini ojek, kata beliau. Ojek, berapa sih penghasilan saya? Rasanya nggak mungkin saya datang ke tempat ini. Nah itu yang saya mau tanya, kok bisa sampai di sini? Gimana rahasianya? Dia bilang, alhamdulillah 4 bulan yang lalu ada peremajaan pengurus takmir masjid DKM ya. Akhirnya saya oleh masyarakat diminta dan ditunjuk untuk menjadi anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Nah ini anggota dewan yang benar ini. Anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Saya akhirnya tugas di masjid. Saya berusaha, saya ngojek ke masjid, ngojek ke masjid. Artinya apa? Tetap tidak meninggalkan masjid walaupun harus mencari nafkah. Saatnya mencari nafkah. Saatnya memakmurkan masjid memang menjadi tugas dia. Akhirnya apa? Sejak itu saya berdoa kepada Allah, pengen datang ke Baitullah. Allah takdirkan benar saja. Ngurus rumah Allah, insya Allah diperjalankan oleh Allah ke Baitullah. Beliau ngurus rumah Allah, jadi anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi jangan dianggap pekerjaan hina. Jadi muadzin, Allahu Akbar, pahalanya seabrek-abrek. Seabrek-abrek itu berapa ya?
Pahalanya luar biasa. Sebanyak yang mendengar mendoakan, sebanyak yang mendengar dia akan bersaksi. Manusia, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, pohon-pohonan mendengar adzan seorang muadzin, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Atwalu a'naqan, lehernya panjang, bukan kayak jerapah gitu ya. Insya Allah dia dapat rahmah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muadzin, marbot masjid, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama dari India, terkenal. Orang kalau datang ke sana cium tangan kalau bahasa kita. Orang datang ke sana pengen dapat ilmu, mengambil barokah dari dia. Tiba-tiba datang ke Indonesia, dia datang ke kebun jeruk. Habis dia ceramah, orang menghormati, dia masuk ke kamar mandi, dia kosek-kosek kamar mandi, dia bersihkan. Kemudian orang pada melihat, kenapa Tuan, Anda alim, Anda ulama melakukan itu? Iya, saya datang ke Indonesia ini sengaja karena membawa pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya apa? Sampaikan salamku, sampaikan salam dari Rasulullah SAW kepada siapa? Seorang marbot masjid yang ada di masjid itu. Itu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mulia. Jadi marbot masjid mulia. Kalau dapat salam dari yang kemarin katanya menang aja pada senang. Katanya ya, insya Allah masih bisa berubah. Ya, kalau semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salamnya dari Rasulullah. Ini marbot masjid. Gimana yang bangun masjid? Gimana yang berinfak, berwakaf bangun masjid? Allah Akbar, pasti mulia. Jadi tadi orang yang pertama datang saya temui karena mengurus rumah Allah, Allah perjalankan dia ke Baitullah. Yang kedua, ada orang yang di sana ngomong sekate-katenya. Asal goblek. Ini ada rombongan kami, ini cerita nyata. Saya insya Allah tidak bohong, kita ini fakta semuanya. Ya, kan mendingan menang bener ya daripada menang curang gitu saya. Ya, kalau semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bener. Jadi ada orang di sana ngomong tiba-tiba begini. Apa itu? Oh, dia ngomongnya begini. Ini makanan di sini asin semua. Ngomong begitu. Benar Bapak Saudara yang dimuliakan oleh Allah. 3 hari dia makan, setiap kali makan semuanya rasanya asin. Gak ngerasain rasa yang lain. Akhirnya saya tanya waktu itu, dia ngobrol dengan kami di Madinah. Emang ngomong apa Pak? Kira-kira ada nggak sesuatu yang Bapak rasakan? Kira-kira tadi, Iya Ustaz, kemarin saya ngomong makanan di sini asin semuanya. Akhirnya yang lain makan enak, yang lain makan Masya Allah semangat. Dia setiap ngerasain apa-apa asin saja. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya kami sampaikan, Pak, ayolah sama-sama kita istighfar. Boleh jadi omongan kita salah, boleh jadi kelakuan kita yang salah. Mohon ampun kepada Allah. Benar, akhirnya dia tobat. Setelah itu dia rasakan enak makan. Yang tadinya asin semua berubah. Lihat orang kalau di sana makan semangat semuanya. Sampai ada cerita juga, saya pernah terhibur. Sudah lelah-lelahnya capek jalan sini jalan sana ke Arafah kemana lelah. Oh, sampai masuk hotel kan seger, nggak panas lagi. Semua ngelihat makanan semangat semua berebut. Semua ngambil sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa kami orang Depok, sepiring mentung. Pokoknya apaan aja diambil semua, penuh itu piring. Sampai pegawai hotel bilang, don't take it, jangan ambil yang itu. Nggak apa-apa, saya udah bayar, bagi lapar. Kenapa? Yang dia ambil buah-buahan. Tahu buah-buahan? Bukan buah beneran, dari plastik. Namanya buah-buahan. Saking semangatnya diambil semua, dia nggak tahu kalau itu bukan buah beneran. Namanya buah-buahan, diambil juga, dimasukin ke piring. Orang lagi semangat-semangatnya. Jadi bahasanya bukan cuma di sono, di sini juga sama. Jangan sekate-katenya. Hati-hati, lisan kita tajam. Apalagi yang pada malam-malam rajin Jumat nih, datang ke sini malam Jumat, omongan kita bisa mustajab. Doa-doa kita insya Allah tembus. Tembus insya Allah.
lisan kita ini harus kita kendalikan dan kita hati-hati. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kami mendampingi jamaah haji ini, ada ibu-ibu datang sampai di Mekah, ya, karena kita langsung melaksanakan tawaf untuk umroh, datang. Ini ternyata dia bisik-bisik, "Ustaz, maaf saya haid." Ya, kalau haid ibu tunggu aja dulu di hotel, berarti entar nunggu bersih baru tawaf. Insya Allah nanti diantar. Oh, dia kelihatan mukanya gelisah, kemudian kecewa sampai dia kelihatan mengungkapkan kata-katanya, "Ustaz, saya udah siapin mau berangkat ke sini lama. Saya udah siapkan harta, saya siapin, saya udah niat berangkat ke sini. Kenapa saya udah nyampe di sini haid?" Nah kan ibu yang haid, saya nggak tahu. Ya, kalau jawabnya gitu kan paling bisa dicubit kan. Nah, apa dia bilang? "Saya pengen bener-bener niat mau ibadah, tapi kenapa?" Sambil nangis, sambil kelihatan kecewa. Langsung saya sampaikan, "Bu, ibu mau ke sini cuman mau tawaf, cuman mau ngelihat Ka'bah, apa pengen menyembah Allah? Ibu datangnya mau apa ke sini?" Balik saya marahin gitu. Akhirnya, bukankah ibu juga baca ayat Al-Quran, "Falyabudu Rabba hadzal bait." Yang ibu sembah adalah Tuhannya Ka'bah. Yang ibu sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Karena kita ingin menyembah Tuhannya Ka'bah, maka yakinlah nanti Allah berikan pertolongan. Iya Ustaz, iya Ustaz. Ada balik ke kamar ya. Terus sudah berapa hari, alhamdulillah haidnya selesai. Minta diantar tawaf sa'i sampai selesai, sampai proses umroh selesai, kemudian hajian selesai. Nggak lama setelah itu beliau datang lagi, "Ustaz, terima kasih. Allah sayang sama saya. Kalau kemarin saya datang mungkin langsung tawaf sa'i, tidak mengalami haid, saya nggak tahu. Mungkin keadaan iman saya, keadaan fisik saya yang lelah dalam perjalanan dan lain sebagainya, mungkin saya tidak bisa menikmati kenikmatan berada di tanah suci seperti ini. Allah sayang sama saya sehingga saya haid terlebih dahulu. Saya harus sabar, saya harus menyiapkan mental, saya harus membangun keyakinan kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kemarin pada ribut urusan capres, pemilihan dan lain sebagainya, perjuangan kita bukan sampai jadi presiden atau wakil presiden atau wakil rakyat atau apa. Perjuangan kita menjaga kebenaran, menegakkan keadilan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman sudah yakin dia harus antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia beriman kepada takdir Allah khair wa syarr. Dan semuanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah hajikan kita semuanya, keluarga kita, keturunan kita Allah takdirkan min ahlil haj, dan semua kita diberi nikmat oleh Allah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus jangan pernah berhenti berdoa untuk kemaslahatan umat, untuk negeri yang kita cintai ini, dan insya Allah juga buat Gaza, buat Palestina, dan para mujahidin dimanapun saja berada. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.